penggali kubur. NANI? 256. Iya. Itu ya capek-capek. Kadang ada yang sampai ditempel koyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun para sahabat rollcoaster berada. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu. Nah, tamu ini sangat spesial nih, ya kan? Kenapa kita harus mundurkan biasanya pagi jam 10, sekarang sampai jam 3 baru kita on time mengudara kembali, karena pekerjaan beliau inilah membuat secara langsung pada hari ini, Senin ini, itu terpaksa diundur hingga jam 2 sekarang ini, jam 2 sampai jam 3 ini gitu. Nah, kita kedatangan seorang penggali kubur, tapi ini bukan sembarang penggali kubur. Beliau ini adalah Pak Subhan Z, benar Pak D ya? Saya manggil beliau Pak D. Pak Subhan Z ini merupakan penggali kubur khusus di Taman Pemakaman Umum Tengku Mahmud. Nah, TPU Tengku Mahmud ini khusus kuburan apa sih Pak D? Makam apa sih Pak D? Bisa jelasin Pak D? Kalau pertamanya itu pemakaman umum biasa. Oke, yang biasa saja. Oke. Kemudian karena ada virus COVID, jadi di situ ditambahkan pemakaman COVID. Oke. Jadi tempatnya itu diambil di paling belakang, yang jauh dari perumahan masyarakat. Oke. Oh, jadi kalau yang depan untuk umum biasa. Iya. Tapi yang belakang tuh khusus untuk COVID. Iya. Hingga hari ini Pak D, hingga tadi sebelum Pak D berangkat dari pemakaman TPU ke sini ke studionya Rio Online ini, udah ada berapa Pak D kuburan khusus yang pasien COVID ini Pak D? 56. Waduh, 256. Iya. Ini dari mana Pak D berasal para kalau dalam Islam nyebut ini para syahid Pak D. Dari mana mereka ini berada, almarhum ini berada Pak D? Berasal mereka Pak D? Kebanyakan tuh dari warga Pekanbaru. Oke, warga Pekanbaru. Cuman yang terakhir tadi itu dari luar Pekanbaru. Dari mana Pak D? Dari Kerinci. Nah, Pak D, hari ini tuh tadi sempat kami dialog dengan Pak Subhan, Pak D Subhan ini. Ternyata beliau itu mengatakan hari ini saja sampai jam 12, jam 2 tadi Pak D ya. Iya. Itu udah 3 pasien positif COVID-19 yang dimakamkan. Untuk hari ini 3. Iya. Seperti itu Pak D ya? Iya. Ini kapan Pak D menggali kuburnya nih Pak Kade? Menggali kuburan untuk para saudara-saudara kita nih Pak D? Itu kami utamakan kalau siang, dari pagi sampai siang itu menggali kubur. Oke, dari pagi jam berapa Pak D? Mulai sekitar jam 8. Jam 8 pagi sampai kalau jam kerja kan sampai jam 4. Jam 4 sore, oke. Nah, kemudian kalau kami ini sekarang kan nggak bisa ditargetkan. Karena kadang pas menggali ada juga yang masuk. Ya. Jadi pas masuk tuh ya kami menggali istirahat, kami sementara menutup yang masuk ini dulu. Oke. Ini bagaimana pembagian kerja? Ada berapa orang di sana Pak D? Teman-teman di bawah Pak D ini yang penggali kubur? Semua ada 5 orang. 5 orang? Nah 5 orang ini pembagian kerja bagaimana nih Pak D? Kalau tidak ada yang masuk, kami menggali semua. Oh gitu. Iya. Jadi satu orang satu lubang. Satu lubang kubur ya. Oke, satu orang lubang kubur. Sehari satu. Sehari sebetulnya seharusnya tuh dapat 2. Dapat 2. Berarti 2 kali 5 10 lubang. Termasuk Pak D menggali juga. Iya. Oke. Nah Pak D, kapan pertama kali seingat Pak D pasien COVID-19 itu yang dikuburkan di sana Pak? Tanggal 9 bulan April ya. 9 2019. Ya? 2020. 2020. Oh ya, 2020. Maklum, kita kan kalau 19 tahun lalu ini berarti bukan apa. Berarti 9 April 2020. Ya. Oke, 9 April 2020. Itu selama April itu masih ingat Pak D berapa yang yang meninggal Pak D? Pasien COVID-19. Kalau bulan April itu udah nggak ingat sih berapa jumlahnya. Oke. Tapi peningkatan itu terjadi di bulan Agustus kah atau di bulan September ini? Mulai pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus itu sudah mulai meningkat. Ya. Biasa dari berapa ke berapa Pak D? Bulan April sampai Juni kemarin
Itu ya banyak, cuman kan nggak sebanyak yang sekarang. Nah, biasanya berapa Pak De? Dalam bulan April sampai bulan Juni itu Pak De? Bulan April sampai bulan Juni itu 100 sekian ya. Jadi kalau jumlahnya lebih banyak yang dari bulan 8 sampai bulan 10 ini. Oke. Per hari biasanya berapa Pak De? Kalau yang di bawah bulan Agustus nih. 10, 9 atau berapa per hari? Untuk bulan bulan 9 ini paling banyak satu hari satu malam tuh 9. Ya. 9 satu hari satu malam yang meninggal. Dan itu tak peduli hujan, Ya. tak peduli Nggak peduli panas. panas. Heeh. Ini katanya kesini Pak De belum tidur. Ya, belum tidur. Karena terakhir masuk kan jam 4 tadi ya. 4 subuh. Ya, jam 4 subuh tadi terakhir masuk yang paginya. Terus jam 4 subuh itu Pak De ikut menggali. Ikut memakamkan. Oh, karena tim itu Iya. makanya nanti ada tim yang untuk ada anggota yang untuk yang gali kubur. Nanti ketika datang pasien yang meninggal ini nanti ikut juga untuk pakai APD juga semua Iya, gitu. iya. Pakai APD baru sama-sama barengan untuk memakamkan. Iya. Yang menggali tinggalkan dulu. Heeh. Oke. Pak De, panas nggak pakai baju APD itu Pak De? Sangat panas ya. Sangat panas Pak De ya. Karena malam aja kita pakai APD itu untuk menimbun udah kayak mandi. Mandi Udah basah basah gitu ya? semua. Oke. Nah, jadi ini gini Pak De. Mm. Banyak orang mengatakan, COVID itu kan nggak benar, nggak ada. COVID itu konspirasi. COVID itu mana pula percaya sama COVID. Nah, Pak D nih yang sehari-hari berada di sana, Iya. ya kan? Heeh. Pak D yakin dengan COVID? Kalau COVID ini kita harus yakin. Oke Pak D. Karena sampai saat ini orang yang berkecimpung di masalah COVID itu belum ada yang bisa mengatakan COVID itu tidak ada. Oke. Belum ada yang berani membuktikan. Heeh. Jadi COVID itu tetap ada, nyata dia. Nyata Pak D ya? Nyata. Nah ini para sahabat Rollcaster, ingat loh yang ngomong ini penggali kubur. Nah ya Pak D ya, Pak Subhan Z. Jadi jika para Rollcaster dimanapun ada berada menonton acara Rollcast ini, pakailah masker ya Pak D. Iya, betul. Pakai masker, cuci tangan, Iya. jaga jarak. Heeh. Jika juga masih nggak percaya juga, masih malas juga, nah nanti Pak D yang nguburin kalian. Ya. Ini bener kan Pak D? Gitu, Pak D, ya? Betul. Nah, gitu. Pak D, terus Pak D sampaikan ada 9 Pak D. Iya. Ada yang kadang 9 per hari, ada yang 8, ada 4. Ini Pak D jenuh nggak Pak D menggali kubur untuk mereka ini Pak D? Kalau dibilang jenuh enggak sih, kalau lelah ya. Oh, jenuh tapi lelah. Iya. Karena kerja kalau sampai segitu kan 24 jam. Oke, 24 jam. Jadi kadang masuk siang, nanti malam ada masuk lagi, kita harus ke situ lagi memakamkan. Capek Pak D? Capek. Kalau capek Pak D, apa ada nggak kira-kira Pak D pesan bagi yang nonton Pak D, bagi orang-orang yang nonton ini semua Pak sekarang ini Pak D? Iya. Bagaimana jangan sampai capek Pak D itu akhirnya membuat Pak D, mohon maaf, letih dan jatuh sakit gitu Pak D. Mungkin seperti apa Pak D pesannya Pak D? Ya kalau pesan kami ya buat yang sehat tuh ikuti protokol kesehatan. Kemudian buat kami yang bekerja menggali kubur nih doakan selalu sehat. Oke. Mudah-mudahan semua itu nanti akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya kalau kita yang sehat ini bisa menjaga kesehatan, itu tidak akan ada lagi yang dimakamkan secara protokol COVID. Betul. Iya. Jadi sama kemarin hari Kamis lalu kita juga kedatangan Pak Dr. Nuzeli, Direktur RSUD. Iya. Beliau katakan juga kami ini tenaga medis itu berada di hilir. Begitu juga dengan Pak Subhan dan 5 orang teman-teman ini. Para penggali kubur tuh berada di hilir. Di hulu tuh siapa? Ya kita ini semua. Benar Pak De? Betul. Masyarakat bagaimana pakai masker gitu kan? Bagaimana mencuci tangan, sering cuci tangan, terus jaga jarak Pak De. Jauhi kerumunan Pak De. Oke Pak De. Biasanya teman-teman penggali kubur masuk jam berapa Pak De? Pergi ke kuburan Pak De? Di masa COVID ini Pak De?
Kalau pagi ya paling lambat jam 8 udah sampai makam. Udah 8 makam. Oke, oke. Terus tidak adanya misalnya mohon maaf pasien kan pasti diinformasi nih Iya ya. dari rumah sakit gitu Iya, kan. Ini ada pasien meninggal. Baru oke kita siapin kuburan. Iya ya. Kalau tidak ada biasanya kan teman-teman penggali kubur ngapain Pak De? Di situ tuh pekerjaan tuh tidak hanya menggali, membersihkan makam yang sudah ada di situ ya, merawat. Kadang kalau musim hujan kan banyak yang ambruk nih. Nah, itu kita harus nimbun lagi. Oke, oke. Untuk merapikannya. Nah, sebelum kita bertanya lagi dengan Pak De Subhan, bagi para teman-teman ataupun para rollcaster dimanapun ada berada, kita membuka kolom ataupun waktu bertanya. Silakan bertanya, ya kan, di kolom komentar, baik yang ada di Instagramnya Ria Online, di Facebooknya Ria Online, maupun di channel YouTube-nya Ria Online. Silakan bertanya terhadap kepada Pak De Subhan. Nanti kita jawab, nanti akan dijawab langsung oleh Pak De Subhan sendiri, gitu Pak De ya. Iya ya. Nah, Pak De sambil nunggu mereka ini, bagi yang mau bertanya, saya akan lanjutkan pertanyaan ke Pak De, Pak De. Iya ya. Jam 8 mulai masuk kantor, mulai masuk kerja. Pulang jam 4. Kadangkala itu tidak berlaku di masa. Tidak berlaku, ya. Jadi ada enggak teman-teman yang sakit selama ini Pak De? Sampai sakit, misalnya sakit demam atau itu biasa Pak De ya? Iya ya ya. Ada enggak yang sakit-sakitan Pak De? Kalau namanya orang capek kan stamina tuh pasti turun ya. Oke. Jadi pas habis menggali tuh kadang ya badan tuh ya capek-capek. Kadang ada yang sampai ditempel koyo di punggung, di tangan. Iya. Ya itu tadi, kalau kita nggak percaya COVID, macam saya sendiri di sini ya tukang memakamkan pasien COVID. Iya. Jadi di situ yang dimakamkan pun udah banyak. Ada yang polisi, ada yang dokter. Iya benar. Jadi kita masyarakat umum nih kalau bisa ya harus mengikuti protokol kesehatan lah. Oke. Jadi biar nggak dimakamkan di pemakaman COVID atau secara protokol COVID itu. Oke. Pak De, ini mohon cerita Pak De. Ya. Misalnya nih ada apa tiba-tiba bukan tiba-tiba ada informasi masuk dari rumah sakit. Iya. Berarti seluruh rumah sakit itu bisa langsung kontak ke Pak De atau gimana caranya sistemnya? Prosedurnya ya. Prosedurnya gimana Pak De? Kalau prosedurnya rumah sakit ini dia mengirimkan data ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota ya? Iya. Oke. Dari Dinkes. Dari Dinkes dia akan mengirimkan data ke Dinas Perkim. Ke Perkim, bukan yang sosial pemakaman bukan ya? Udah di bawah Perkim. Perkim. Oke. Terus dari Perkim? Jadi nanti yang terakhir tuh ke saya. Oke. Dari rumah sakit kirim data ke saya, dari Dinas Kesehatan pun ke saya, dari Dinas Perkim sendiri ada ke saya. Oke. Jadi bahwa ini ada yang mau dimakamkan. Setelah data itu sampai ke saya, baru saya yang berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Oke. Nah, kira-kira mau dimakamkan jam berapa seperti itu. Tapi kan dalam protokol kesehatan itu atau prokes itu kan ada maksimal 4 jam Pak De. Iya. Jadi selama 4 jam itu berpacu dengan waktu berarti Pak De. Iya. Oke. Nah, berpacu dengan waktu otomatis sebelum dimakamkan teman-teman udah gali kubur dulu Pak De ya? Iya. Dari pagi itu langsung gali kubur. Langsung bikin galian ya. Ada atau tidaknya pasien yang dimakamkan gitu ya? Oke. Nah, tadi Pak De bilang dari Dinas Kesehatan juga menyampaikan ke Pak De. Iya. Dari Dinas Permukiman dan Perumahan itu juga Perkim juga memberitahu ke Pak De. Iya. Nah, ketika biasanya untuk gali satu kubur berapa lama butuh waktu Pak De? Paling cepat tuh 2 jam ya. 2 jam. Kalau cuaca bagus, tapi kalau cuaca hujan, apalagi sekarang tanah di sana kan labil tuh. Oh iya, dia tanah kuning, pasir ya. Tanah pasir. Jadi kadang ya kita menggali belum siap udah longsor, dia udah ambruk. Nah, itu kan menambah waktu lagi untuk menggalinya. Oke, jadi pernah longsor juga Pak De? Ya, pernah. Oke. Nah, itu Pak De. Kemudian setelah 2 jam datanglah mobil ambulans. Ya. Mungkin diikuti dengan keluarga di belakangnya. Nah, apa prosedur berikutnya Pak De?
tahapan berikutnya apa yang harus dilalui sampai mayat ini dimakamkan, Pak De? Silakan, Pak De. Ketika ambulan datang membawa jenazah, itu keluarga diusahakan untuk menjauh dari tempat mengubur atau lubang. Berapa jauh jarak, Pak De? Ya minimal tuh ada 10 meter lah. Oke, 10 meter, Pak De. Iya. 10 meter dari lubang untuk memakamkan itu. nggak boleh mendekat, tapi kita lihat ada yang sampai mengazankan di kubur, di atas kuburan. Apa boleh macam itu, Pak De? Terkadang kan seperti ini. Kita jenayah ini belum tahu hasil swabnya. Oke. Atau mungkin keluarga tidak percaya dengan yang namanya COVID itu tadi. Oke. Jadi mereka berusaha untuk bisa mendekat, mengazani jenazah ini. Dan itu kami tidak bisa melarangnya. Oh, masih ada yang teking-teking itu masih ada, Pak De? Masih banyak. Walaupun kita udah beritahu, ya kan? Iya. Oh, ini jangan mendekat. Itu memang prokesnya memang 10 meter jarak, Pak De? Ya, paling minimal tuh seharusnya 10 meter. 10 meter ya? Oh, oke. Tapi kalau memang itu protokolnya 10 meter, kenapa masih ada orang yang mencoba menerobosnya, Pak De? Ya kita nggak tahu ya. Ya kita yang penting kan mengingatkan. Kemudian kadang secara Islam tuh kan setiap mau dimakamkan tuh kan diazankan. Kemudian sebetulnya tidak begitu berpengaruh sih, karena peti ini kan sebagian udah dibungkus plastik. Ya, seharusnya kan ketika ada dibungkus plastik baik-baik, ya kan, kemudian ya tentu di rumah sakit udah disolatkan. Iya, udah disterilkan dia kan. Disterilkan terus masuk ke peti, disemprot lagi, ya kan. Sebelum masuk ke peti disemprot juga, ya kan. Habis masuk peti disemprot lagi. Pas turun masuk juga disemprot ambulan, disemprot lagi gitu kan. Pas turun dari ambulan juga disemprot juga gitu kan? Kadang disemprot, kadang enggak. Kenapa gitu kadang enggak, kadangnya, Pak De? Kadang udah dibungkus plastik ini kan dia dianggap udah steril, udah terbungkus rapi dia. Jadi untuk penularan virusnya pun di situ sudah tidak terlalu berbahaya. Oke. Jadi pas keluarga dekat, mereka tuh yang penting tidak menyentuh peti ini. Oke. Ada pertanyaan, Bang Roni? Untuk sekarang, ada nih. Silakan Bang Roni. Ada yang bertanya, silakan Bang Roni. Nanti Bang Roni bacakan. Di sini ada piket, ada Bang Roni Aulia Roni Tua dengan Kak Dwi Fatima dan Bang Sigit yang piket untuk di studio kita. Silakan Bang Roni. Pak, mau tanya dong. Setelah proses pemakaman, sebelum pulang ke rumah, ada nggak cara bersih-bersihnya nggak, Pak? Kalau ada, prosesnya apa aja, Pak? Nah, Pak D ini selesai pemakaman sudah tugas. Tentu kan balik lagi ke rumah, jangan sampai ini menjangkit ke keluarga. Apa yang Pak D lakukan untuk membersihkan diri, Pak D? Kalau buat ahli waris pelayat mungkin habis itu kan biasa mereka bawa ini. Oh, hand sanitizer. Ya. Oke. Kalau tidak, kami sebenarnya udah menyiapkan air bersih, artinya di dekat gapura masuk. Oke. Itu bisa digunakan. Pincuran gitu ya? Enggak, keran aja dia. Oh, keran. Jadi itu bisa digunakan oleh pengunjung gitu. Siapapun gitu ya? Iya, siapapun. Nah, kalau Pak D misalnya habis pakai baju APD, kemudian dibuka lagi. Terus udah selesai hari itu kosong, misalnya nggak ada lagi yang meninggal. Terus Pak D mau pulang, itu Pak D mandi itu gimana? Kalau kayak kami mandi itu di rumah. Oh, bukan di sana mandi, Pak? Bukan. Makanya kami kan pakai APD, itu kan bersentuhan nantinya sama peti. Oke, petinya. Iya, jadi kan udah terlapis oleh APD. Jadi APD ini sekali pakai atau bagaimana, Pak D? Sekali pakai, udah selesai makamkan dibakar. Oke, bakarnya di mana? Di dekat situ juga. Kecuali kalau hujan itu basah memang belum bisa dibakar, ya ditaruh di situ. Nanti udah kering baru dibakar. Oke. Iya. Mereka berpendapat keluarganya ini enggak kena COVID. COVID ini kan dunia, bukan cuman Pekanbaru sih. Kok Bapak jarang di rumah, kerja aja ya.